Selanjutnya, mohon kesediaan Ibu Meli untuk memberikan kata-kata sambutan mewakili keluarga. Bapak Pastor, dari semua yang hadir dengan caranya sendiri memberikan perhatian pada keluarga kami, baik yang dari Jakarta dan mana-mana, dan khususnya hari ini bersama kita kembali memikirkan sehingga bisa saya tahu ini jangan sama baik. Banyak kesan saya bersama kakak saya. Kesan itu artinya banyak kita lihat, kita dengar, kita alami, dan kita rasakan. Saya merasakan hari ini kehilangan. Begitu banyak kenangan bersama teman saya. Saya ingin berbagi sedikit bahwa saya lihat beberapa teman yang bersama-sama di Mamuju, kita ke Mamuju. Saat kita ke Mamuju, kakak saya itu kembali. Dia sempat bilang sama saya, kamu mau kembali? Saya bilang bulan lalu saya sudah kembali. Saya mau pelayanan di Mamuju. Itu pilihan saya ke Mamuju, dia pilihan kembali. Dan dia kirimkan saya foto-foto. Saya sempatkan dengan Ibu Vera satu kamar. Saya perlihatkan kebahagiaan kakak saya. Dia kirim foto-foto makanan yang enak-enak. Dia foto dia tinggal di Hotel Tohe. Bagus sekali. Resort yang sangat bagus. Dan itu saya tahu kenangan indah buat dia. Lalu saya, karena kakak saya itu bercanda saya kirim foto-fotonya. Saya bilang ini makanan enak sekali. Kita berebutan makan juga. Nikmat sekali seandainya bisa dimakan dengan tangan. Kan dia dengan susunan sendok yang luar biasa. Saya bilang di sini kita makan dengan tangan dan sangat nikmat. Jadi kenikmatan ternyata bagaimana kita merasakan bukan dari bagian kemewahan, tetapi saya juga menikmati dengan cara saya. Dan dia bilang ini kata terakhir buat saya. Saya selalu berbuat. Dia bagi saya ajar pilihanmu tepat. Kamu jadi hamba dan membanggakan keluarga. Dan itu ditulis dalam grup keluarga kami. Dia capek khususnya saya. Mamimu membanggakan keluarga. Lalu waktu ini kesan-kesan saya yang saya ingin bagikan bagaimana harmonisnya kami. Bulan lalu itu kami kumpul keluarga, ada dana dengan orang tuanya semua. Saya tidak ketemu dia 2 minggu karena saya lama di Bali. Dan dia menyusul karena ada pernikahan. Waktu dia lihat saya, karena saya makan pagi sampai malam terus non-stop dengan makanan-makanan enak karena ponakan saya itu Lia, itu sekali masak. Dia sudah mengalahkan ibunya dan saya suka sekali makan. Kakak saya bilang, begitu dia lihat saya, dia peluk saya. Kamu gemuk sekali. Kamu tidak boleh gemuk. Saya bilang, kan di sekitar kan saudara-saudara saya semua gemuk. Saya kan semuanya gemuk. Tidak orang lain boleh gemuk, tapi kau tidak. Kenapa? Saya tahu itu pesan buat saya. Karena tahun yang kemarin saya itu pingsan, ritme jantung saya tidak bagus. Artinya saya tidak boleh gemuk karena harus banyak lemak itu berbahaya. Tapi tidak detail, tapi saya sudah mengerti karena sudah pernah sebelumnya. Saya kira cukup sampai di situ. Kita makan, duduk saya duduk bersama dia. Kakak saya asal karaoke, di rumah itu ada karaoke, kita kakak saya. Lalu mulailah kita menyanyi. Dan dia duduk di samping saya. Dia ulang lagi. Memang kamu tidak boleh kemuliaan. Orang lain boleh, tidak. Lalu ini dikasih ke saya.
saya disuruh nyanyi. Dan dia tahu, keluarga sempat tahu saya tidak suka nyanyi. Tetapi satu lagu kesukaan saya itu lagu Bayang. Saya nyanyi karena sudah disetel lagunya itu. Waktu saya nyanyi, kakak saya di sofa yang panjang itu bisa selongsor. Itu ada foto. Tadinya kami duduk berdua bersampingan. Saya karena manja sekali, saya anak bungsu, saya suka taruh tangan saya di pahanya. Karena dia taruh, karena saya bisa duduk saja di pahanya dia. Karena saya anak bungsu, saya bisa isi banyak. Tapi waktu saya nyanyi lagu itu, saya tahu dia terharu. Karena suara saya tidak bagus, tapi kalau saya nyanyi itu pakai hati. Dia sedih dan dia selongsor, dia kayak tidur. Karena biasa laki-laki kalau sedih tidak mau dilihat. Itu kenangan indah. Setelah itu direkam. Saya akan simpan baik-baik dan berikan baik saja. Dan setelahnya kami sering sekali makan bersama. Seminggu mungkin 3 kali kalau saya ada masalah. Karena kami ini sering saling berangkat. Jadi setiap kali dia ada, dia pasti ajak makan atau saya ajak makan anak-anak saya kepada kita. Karena yang Cina itu lebih banyak di Bali. Waktu di Bali kita sudah bersama. Yang tapi sering sekali kalau di makanan kami berlima. Jadi kakak saya Moa, Gilbert dan istrinya, dan suami saya Lung dan saya, kita berlima selalu jalan. Kalau kita keluar itu dari pagi sampai malam, tidak bisa makannya 2 kali minggu sekali. Dan arti kita makan dan dulu lagi kopi-kopi, kita makan malam baru kita pulang. Dan dia selalu duduk di depan saya. Orang tidak lihat, tapi saya lihat. Kalau saya makan lebih banyak, matanya langsung kasih kode saya. Dia bilang sama saya begini, kamu suka sekali mencicipi semuanya. Saya bilang iya. Jangan. Saya bilang bagaimana saya tahu rasanya kalau saya tidak cicipi. Dia bilang saya lihat kalau kamu cicipi dan suka, kamu tambah. Itu bukan cicipi, bahkan kamu habiskan. Kalau kamu tahu suka, jangan cicipi, karena pasti kamu habiskan. Itu terus bersama. Jadi kalau saya makan dulu berdepanan, kalau saya mau tambah sesuatu dia bilang, bukan karena apa-apa ya, tapi untuk saya orang lain. Kasih lihat, saya sudah tahu artinya sudah lebih. Itu cintanya dia. Saya bisa saling duduk bersama karena satu hari kebetulan ada Ria. Dia lihat-lihatkan foto. Kita suka yang bulan-bulan kayak sombong-sombongan seperti yang di Mamuju. Saya kirimkan Benja, itu sombong-sombongan kami. Kalau duduk bersama lebih asik lagi, dia bukakan HP-nya saya juga. Lalu seperti anak-anak, dan itu kebahagiaan dia kalau bisa jadi anak-anak kalau bersama dengan saya. Karena di tempat lain dia sebagai dokter di kantor pajak, dokter di pengadilan, dia sangat serius untuk hal-hal tertentu dan dia sangat gitu. Tapi untuk saya dia tetap antara kakak dan adik. Tetap saya yang kecil, tetap saya yang dimanja, tetap saya seperti anak-anak. Kami duduk bersama. Lalu dia lihat foto, datang dia. Terus dia bilang, bukan untuk kamu ya, ini hanya untuk Tante Mary. Saya suka sombong-sombongan sama dia. Gitu ya, kita kan, jangan kamu kira dia sombong ya. Nanti kamu kira Tante Mary itu sombong. Kita memang suka begini. Dia mengertikan bahwa itu permainan kami berdua untuk saling bernyanyi. Sampai saya bilang sama anak-anak, mungkin kalau ditanya almarhum kakak saya, siapa orang yang kamu sayang? Mungkin dia jawab selain istri, anak-anak, cucunya. Saya merasa sayang di dalam saya. Setiap kali teleponan, dan terakhir dia yang telepon, lalu pakai speaker, lalu kita bicara bertiga. Terakhir ini juga dia sering nyambut saya, Mel, saya boleh minta waktu, bukan orang terkenal, begitu banyak klien. Kalau saya terlambat angkat ke ada klien, ya begitu sibuk kan, oh kamu nomor 1 buat saya. Cuma susah untuk berhentinya, saya sementara belajar. Lalu dia ada kasus seperti ini, bagaimana pendapatmu? Lalu saya
Nah, ini maksudnya kita harus tetap peka. Lalu kita ketemuan lagi, kita diskusi lagi, asik sekali. Lalu kita bisa ketawa bersama. Dan di usia-usia seperti ini, kakak saya gitu sudah mulai agak kurang bagus kebenaran, suami saya juga kurang bagus, kakak saya orang juga kurang bagus. Dan kekurangan kita itu kita bisa ketawa di atas mobil karena apa? Lain ditanya, lain dijawab, lalu kita menertawakan kita punya kekurangan. Lalu sangat membahagiakan buat saya. Di usia-usia seperti ini, ini saya mau bagikan karena kita akan menuju ke tempat. Dan saya percaya dia cukup mendahului saya. Saya selalu berpikir, mudah-mudahan saya berdua. Dia di antara kami berempat, dia paling sehat. Dia yang kontrol kesehatan saya, kontrol kesehatan kakak-kakak saya. Dia sampai karena begitu sehatnya ya dia taruh di tangan di Singapura untuk cek lagi. Jadi setiap belum makan dia cek dulu berapa. Sudah makan dicek lagi, ada di tangan di badan gitu ya. Saya karena tulangnya bagus, jadi saya nggak perlu dia bilang sama kakak saya, nggak perlu tanam itu supaya gampang kontrol makanannya. Jadi dia begitu kontrol bagus kan. Jadi saya percaya Tuhan tidak izinkan dia menderita. Satu hari saya kaya tinggal, saya belum siap. Ya tiba-tiba, dan saya tahu dia tidak mau susahkan saya. Saya berangkat. Waktu saya mau berangkat, saya mau ajak, kita mau pergi makan. Saya sudah di muka rumah. Lalu dia bilang, ya, saya tidak bisa. Nanti kamu ketularan, saya flu. Gio juga ada temannya, ada saya yang jalan juga. Jadi saya cuma bertiga dengan kakak saya cuma. Kita pergi makan. Sebelum berangkat pun saya telepon. Dan saya bilang, mungkin kita ini akan bertunggu lama. Saya akan lama di Jakarta. Karena saya sudah punya planning. Saya sudah ada tiket. Saya akan pergi ke Belitung pelayanan. Saya balik ke Belitung. Ini mesti hari ini saya pelayanan di Puncak. Bulan 25. Lalu 29 saya ke Belitung. Pulang tanggal 2. Dan tanggal 5 saya balik di sini untuk ada ujian akhir mahasiswa. Dan tiket saya juga sudah ada untuk balik ke Jakarta tanggal 10 Juni. Lalu kami berencana dan semuanya sudah ada. Kami akan ke Chongqing bersama-sama dengan keluarga besar sampai tanggal 24. Kita balik 1 hari di Jakarta, kita sambung lagi dengan kapal pesiar sampai bulan Juli. Itu rencana kami. Tapi rencana manusia beda dengan rencana Tuhan. Rasulullah dijanjikan bahwa ada musim. Waktu musim pandemi, saya agak lama karena saya tahu ini semua saudara saya di BPK karena saya di bagian penasehatnya yang tidak sebenarnya jadi penasehat. Saya perlu dinasehat masih banyak orang saya. Kadang-kadang kita merencanakan yang lain, Tuhan menentukan yang lain. Waktu pandemi musim saya di dalam lomba yang paling dalam. Terus memasuki tahun 2024 ini ya, saya bilang sama suami saya, kita lagi naik ambus. Kenapa? Suami saya tiba jadi sehat kan? Suami saya cuma tahu kan? Dia bolak-balik rumah sakit. Kami berdua ada di kursi roda di waktu pandemi. Nah, suami saya sehat sekali, bagus. Semua orang bilang bagus badannya. Saya juga jadi gemuk, bagus otomatis kan. Jadi teman-teman dia makan dan kita dua-dua jadi gemuk, kita sehat. Saya bisa lepas tongkat lagi, saya bisa jalan. Jadi saya bilang, kita sementara lagi naik daun. Semua yang kita lakukan itu berhasil, bagus. Dan saya terus jalan menikmati jalan-jalan. Bahkan rencana untuk berobat pun bilang bagus semua sampai kita ke Malaysia hanya makan durian. Begitu indahnya, ya rencana berobat sampai Batam karena semua jadi bagus. Betul memang musik. Ini saya masalah itu lumayan jalan sekali. Jadi saya berusaha ketawa. Kalau saya lagi suntuk, saya masuk ke dalam betul ada ruangan ini. Saya teriak, Tuhan, tidak kuat. Ini teman, ini kakak, ini saudara. Teman saya berbagi setiap malam.
saya bisa mengeluarkan semua isi hati saya. Kalau saya sakit, bila saya sakit, saya mau berobat, saya mau ke tempatmu. Tidak karena kau sakit, saya yang datang, suka gabut. Dokter kalau ke rumah datang kan bayarannya mahal. Jadi saya ke Sarawati, tunggu ya dia datang dengan obat-obat. Kadang bukan yang cocok, dia nanti sebentar suruh sopirmu ambil obat ini, bukan yang saya mau, bukan ini. Begitu cintanya dia sama saya. Maafkan saya jadi cengeng sekali. Saya coba saja. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Terima kasih saya bisa katarsis, menyelamatkan istri saya. Dan saya tahu saya bisa lebih setelah itu. Tuhan, terima kasih Pastor. Yang sangat menguatkan kami, percaya. Cuma jawab, saya tahu dia lebih. Saya akan bertemu kembali. Kapan? Terima kasih sekali lagi. Prioritas yang sangat baik. Satu hari kita pasti akan bertemu. Dengan iman yang kita percaya, tapi tidak tahu kapan. Dia sudah senang di surga. Tinggal kita yang masih menunggu waktu. Terima kasih untuk semua ponakan saya. Mereka hebat sekali. Saya tidak lihat kejadian ini karena saya tiba-tiba saya berangkat dan besoknya dia sakit. Dan besoknya di rumah sakit. Saya kembali lagi. Saya cuma 2 hari di Jakarta. Untuk saya tahu semua tidak ada yang kebetulan. Ini rencana Tuhan supaya saya tidak lihat bagaimana dia 4 kali katanya dipacu jantung. Dia dipasang ke ventilator itu. Kalau tidak, saya pasti ada di dalam tangga. Tidak ada orang yang bisa menahan saya untuk tidak masuk. Pasti saya akan lihat. Dan saya tahu saya tidak mau lihat saya. Waktu saya datang, saya lihat dia sudah begitu gagalnya dengan jas. Seperti tidur. Tapi saya ditinggal. Saya merasa kehilangan. Saya tahu suatu hari kita akan ketemu lagi, Om. Kita makan bersama di sana, di sini. Terima kasih saja seperti anak-anak bicara sembarangan.